hari-hari ini daya beli kita berkurang. Ya. Duit ada tapi buat beli nggak cukup lagi. Makanya kayak aku dong, aku kan disebut orang elit. Oh, kaya dong berarti. Ekonomi sulit. Ya, terus tempat tinggal juga kita makin digusur, nggak ada di kota. kayak saya dong, tinggal di perumahan mewah. Pondok Indah, mepet sawah. sama juga tergusur. Dan nama kita sudah nggak dikenal karena kita masyarakat pinggiran. Makanya ganti. Siapa? Manggil aku jangan Coki lagi. Siapa namanya? Mansur. Penyanyi dangdut. Halamannya digusur. Sama juga dong. Makanya zaman sekarang gitu, Mas. Itu kita lihat ya, ekonom dari Bank PI, Bank Semaon bilang bahwa kalau Pak Jokowi terpilih, dolar di bawah 12.000. Ternyata Di atas 13.000 sekarang. Nah, ada juga ekonom bilang tidak akan lebih dari 14. Jangan-jangan nanti di atas 14. Jangan-jangan kebalikannya. Betul. Ada beras plastik katanya lebih murah, ternyata lebih mahal. Jadi ini era apa nih? Dianggap nggak ada. Nah, ini daerah antonim namanya. Kebalikannya. Jadi kebalik, ya. kita melihat sesuatu harus dengan terbalik. Jadi gue main gitar pun kebalik ya. Semuanya kebalik-kebalik ya. Karena memang kemudian janjinya katanya 10.000 dolar, tapi benar sih 10.000 tambah 3.400, 13.400. Banyak ekonom memprediksikan kalau sudah menembus level itu tidak akan turun lagi, tapi akan terus naik. Seperti apa kita lihat paket berita berikut ini. Awal pekan ini rupiah sempat diperdagangkan melemah menembus level 13.400 per dolar Amerika. Sementara indeks harga saham gabungan pada Selasa kemarin terkoreksi ke level 4.900 per dolar Amerika. Ya ada masalah tentu luar, ada masalah dalam. Tentu ekonomi kita yang menurun, industri pasar kita menurun, otomatis terjadi masalah. Sementara itu Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto mengatakan pemerintah harus segera meredam pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika, sebab bisa berdampak pada pemutusan hubungan kerja. Sudah mulai ada PHK-PHK, gitu kan? Nah ini kan suatu indikator ya, signal bahwa perusahaan-perusahaan ini banyak yang betul-betul sedang mengalami masa-masa yang sulit ya. Sejak awal tahun 2015, nilai tukar rupiah sudah melemah lebih dari 6%. Kondisi ini mengakibatkan semua sektor usaha melemah, terutama industri yang mengandalkan bahan baku dari impor. Dari Jakarta, Egy Nugraha, Firdaus, TV One, mengabarkan. Ya pemirsa, selamat malam. Kenapa direspon pada malam hari ini saya membahas mengenai ekonomi? Kita menjelang bulan puasa, apa yang kemudian terjadi di Indonesia? Harga dolar saat ini 13.400. Ini kemudian saya akan berbicara mengenai apa yang kemudian menjadi solusi kita. Di sini ada Pak Fuad Bawazir sebagai ekonom dan juga ada Mas Boni sebagai perwakilan ya dari pengusaha importir produk elektronik. Dan di sini ada Mas Arief Puwoyono dari Asosiasi Serikat Buruh BUMN Bersatu ya Mas ya. Tapi pertama sekali saya pasti membahasnya masalah dolar dulu pemirsa. 13.400 sekarang. Kemarin janjinya 10.000 loh Pak Fuad, tambah 3.400 sekarang ya. Ya itu kan janji waktu kampanye para pendukung ya Jokowi kalau pernah naik dari 10.000, saya kira mereka udah berarti Arab semuanya ya, itu kan. Mungkin ya. Udah nggak ada yang berani muncul ngomong itu, ngilang semua nggak tanggung jawab. Begini. Kurs itu yang perlu diketahui dulu, kurs mata uang kita dengan dolar Amerika ataupun falas yang lain itu kan ditentukan pertama oleh tingkat suku bunga di kedua negara. Kalau tingkat suku bunga di negara itu meningkat, biasanya mata uangnya orang itu, negara itu menguat gitu. Tingkat inflasi di kedua negara itu kebalikannya, kalau inflasinya meninggi, jadi kayak di Indonesia ini inflasinya meninggi gitu ya, nilai rupiahnya jatuh. Ditentukan juga oleh harga-harga relatif perbandingan harga-harga barang utamanya terutama di kedua negara. Kalau di sana mungkin $1, kalau di sini kan mungkin 10.000, 15.000 gitu kan. Itu akan menentukan juga faktor ekspor impornya, faktor cadangan devisa. Nah, faktor juga ini mulai yang sangat fluktuatif ini, besarnya supply and demand, artinya besarnya penawaran dan permintaan atau stok dolar yang tersedia dengan yang diuber nih. Oleh kayak misalnya Pak Boni ini orang yang importir ya, biasanya nguber dolar nih. Di Indonesia itu saya kira transaksi dolar itu satu hari sekitar 5 miliar, betul Pak Boni? 5 miliaran per hari itu transaksi orang jual beli dolar itu kan. Nah itu akan menentukan kalau lagi, waduh ini ibu-ibu main spekulasi ini kayak dulu nambah. Sekarang orang boleh perhatikan, oh biasanya kalau ini hari Rebo Kemis begini, kalau hari Jumat biasanya rupiah sedikit menguat nih biasanya. Orang perhatikan tuh bisa 50-60 $ tuh. Orang lama-lama ibu-ibu belajar tuh. Oh, lumayan juga nih. Ya hati loh, tapi kalau kejeblok ya. Nah,
Itu juga faktor supply and demand. Ada juga faktor yang mempengaruhi itu adalah kepercayaan pada pemerintah. Nah, ini juga faktor yang sangat ya tidak stabil. Pemerintah kayaknya ini memblem, pemerintah begini nggak bisa dipegang janjinya dan sebagainya, itu juga berbahaya. Ada lagi faktor yang namanya kebijakan devisa negeri itu bagaimana. Kita devisanya kebijakan itu sangat liberal, sangat bebas gitu kan. Nah, ada lagi faktor yang membahayakan yang kita harus tahu antara rational expectation dengan spekulasi. Itu juga menentukan membentuk berapa. Dari faktor-faktor ini, saya untuk paling tidak jangka ke depan beberapa bulan tidak melihat alasan yang bisa memperkuat kurs rupiah. Saya tidak melihat itu. Belum kalau saya tambahin lagi nanti pesannya utang dalam bentuk falas ya. Utang falas kita itu swasta pemerintah itu kira-kira sudah 4.000 triliun. Di mana di swasta kira-kira udah 55%-nya. Baik. Ulang utang falas. Nah, kalau melihat ini trennya itu rupiah memang kayaknya berat untuk menguat. Jadi kemungkinan bisa makin lemah. Nah, BI sudah berapa lama bisa campur tangan? Iya, benar. Takut juga nggak kuat juga lama-lama. Baik, itu secara teorinya seperti itu. Kemudian mungkin masyarakat di rumah nggak tahu nih kenapa ya kemudian harga-harga sekarang semakin naik lagi. Apalagi sekarang mendekati Lebaran, biasanya orang pulang ke kampung tuh bawanya elektronik nih. Apa yang terjadi, Mas Boni? Gini, rata-rata kita import pakai dolar. Dengan kenaikan dolar kayak begini kan otomatis harga jual barang-barang juga naik. Selain produk elektronik kan bahan-bahan lain, bahan-bahan pokok kita pun juga sebagian besar juga masih import. Jadi pengaruh terhadap kenaikan itu cukup besar. Yang sekarang kita rasakan, kita nggak tahu ini kita krisis atau resesi. Yang ada kita sekarang ini, kenaikan ini, omset berkurang di atas 50%, kira-kira 60% berkurang. Dalam perekonomian Pak, goyang 10% aja, kalau di negeri yang maju 10% aja udah ributnya udah terasa betul. Ini kita udah puluhan persen ya. 50% yang kira-kira berkurang. Nah, sedangkan kos tetap terus omset berkurang, kos tetap, akhirnya usaha ini kan juga sebetulnya semakin tidak visible. Akhirnya kemungkinan sebagian bisa PHK. Oh, daya beli seperti apa sih, Mas Boni? Berkurang. Berkurang. Oke, ada yang mengatakan juga elektronik ini tidak dikenakan pajak gitu untuk beberapa. Ini tidak juga meringankan ya, Pak ya? Saya rasa pengaruhnya nggak besar ya. Kan baru-baru ini juga tas-tas mewah juga udah tidak dikenakan pajak barang mewah lagi gitu kira-kira ya kan. Ya, jadi. Tapi tidak berpengaruh. Enggak. Jangan-jangan ada indikasi akan banyak kolaps bisnis importir. Ya, tadi perbandingannya. Jadi kalau di saat kita istilahnya tuh omset turun, kita punya margin sesuai nggak sama kita bayar tenaga kerja. Di saat sudah nggak balance, kita nggak bisa tahan lagi, mau nggak mau kita close. Di tahap dolar menembus angka berapa? Kalau menurut kita 14 sekian saya rasa udah. Nah, kalau misalnya dari Mas Boni mengatakan ada level tertentu yang membuat pengusaha nanti tidak bisa menahan lagi nih bagaimana kemudian laju perusahaan. Tapi sudah ada indikasi berapa PHK kemudian dilakukan oleh para buruh kita. Untuk perusahaan BUMN seperti apa, Mas Arief? Ya, kalau di BUMN ya, BUMN sampai hari ini sih hanya di outsourcingnya aja, juga ada pengurangan jam kerja saja ya. Jadi pengurangan jam kerja artinya pengurangan produksi kan. Oke. Artinya pasarnya makin berkurang, produksinya makin berkurang karena kan daya beli masyarakat makin turun. Kalau dari kawan-kawan saya yang di swasta ya, ini memang sudah mulai banyak PHK ya, sudah mulai banyak pengurangan jam kerja, buruh dirumahkan. Jadi simpel sebenarnya mengukur kurs rupiah untuk kuat di satu negara, terutama Indonesia. Kalau pengangguran banyak, pasti rupiahnya melemah. Baik. Tapi kalau penganggurannya sedikit, rupiahnya kuat. Baik. Kalau pengekspornya lebih banyak, rupiahnya menguat. Baik. Nah, kalau importernya lebih banyak, rupiahnya menurun. Gitu gampang ekonominya sebenarnya. Tapi dari Mas Boni mengatakan untuk dari sisi importer juga udah mulai kesulitan gitu kan. Apakah kemudian ini juga menandakan bahwa nantinya buruh juga harap-harap cemas akan ada PHK kemudian berlanjut? Nah, ini sudah kita bicarakan kemarin ya bersama kawan-kawan buruh ya. Artinya kita
sudah mulai timbul problem-problem di lapangan ya, antara gesekan antara serikat buruh dengan pengusaha ya. Artinya pengusaha juga saat ini cukup kasihan ya, karena terbebani dengan BBM yang tinggi harganya ya kan. Lalu juga akhirnya berimbas kepada transportasi, belum tarif dasar listrik yang sangat tinggi ya, belum lagi pungli ya kan, belum lagi korupsi di mana-mana ya. Ini kan artinya membawakan cost-nya bertambah di perusahaan itu. Oke, daya beli buruh? Daya beli buruh makin turun, artinya kan ketika UMR tahun 2014 diketok, ya itu pada saat dolar masih di sekitar 12 ribu. Artinya kan sekarang sudah 13.400, artinya buruh menuju masyarakat yang kita anggap sebagai masyarakat miskin nantinya.